Halo, selamat datang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan ganda. Pencatatan ganda merupakan dasar dalam akuntansi. Pencatatan ganda berlaku untuk semua transaksi akuntansi yang berguna untuk memastikan bahwa persamaan akuntansi tetap seimbang. Bentuk pengaplikasian dari pencatatan ganda adalah T-akuntansi, yaitu debit di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Untuk memudahkan dalam memahami pencatatan ganda, berikut adalah contohnya. Jika ada dua buah piring yang ditaruh di timbangan seperti ini dan salah satunya ditaruh sepotong pizza, maka beratnya tidak seimbang. Untuk itu cara membuatnya seimbang adalah dengan menaruh sepotong pizza lain yang beratnya sama di piring yang masih kosong. Yang dimaksud dari contoh ini adalah timbangan adalah persamaan akuntansi yang harus kita jaga tetap seimbang. Sedangkan piring adalah akun kita dan sepotong pizza itu adalah nilai dan transaksinya yang mana sebelah kanan dan kiri harus seimbang. Contoh kedua, Rahel baru saja memulai bisnisnya secara online. Dia membuka rekening bank untuk bisnisnya dan deposit sebesar $1.000 dari uangnya sendiri. Uang sebesar $1.000 tersebut ditaruh di bagian debit sebesar $1.000, sedangkan rekening modalnya ditulis di bagian kredit sebesar $1.000 juga. Jadi total debit di akun banknya adalah sebesar $1.000 dan total kredit di akun banknya adalah sebesar $1.000. Selanjutnya Rahel memulai mendirikan toko online-nya dan itu menghabiskan uang sebesar $500. Maka besar pengeluarannya ditulis di bagian debit sebesar $500 sedangkan akun banknya tertulis kredit $500. Setelah mendirikan toko online-nya, Rahel membuat sebuah pesanan untuk tokonya sebesar $200 dibayar dengan skema kredit selama 30 hari. Pada transaksi ini, Rahel mencatat dalam inventarisnya terdapat $200 di bagian debit sedangkan akun kreditur tertulis di bagian kredit sebesar $200. Seminggu kemudian Rahel mendapatkan penjualan pertama pada bisnis online-nya. Dia menjual dagangannya seharga $40 sedangkan biaya untuk satu barangnya adalah $20. Dalam contoh ini terdapat dua transaksi akuntansi yang berbeda. Yang pertama menjelaskan penjualan sebesar $40, dan yang kedua menjelaskan tentang biaya Rahel untuk satu barang tersebut sebesar $20 untuk satu barang. Untuk transaksi yang pertama total debit yang Rahel tulis adalah $40 dan total kredit yang tertulis adalah $40. Selanjutnya mengenai catatan biaya produksinya Rahel, yang pertama adalah akun biaya penjualan barangnya akan ditulis di bagian debit sebesar $20. Sedangkan inventarisnya tertulis di bagian kredit sebesar $20. Total debit dan kredit sama-sama $20. Sekarang saatnya Rahel meninjau ulang. Tertulis bahwa total debitnya adalah $1.760, begitu juga dengan kreditnya. Ini menunjukkan bahwa persamaan skala akuntansi haruslah seimbang, bahkan setelah semua transaksi akuntansi dicatat. Pencatatan tiga atau lebih terbentuk dari pencatatan ganda. Seperti halnya pencatatan ganda, kita harus menjaga antara total debit dan kredit di angka yang sama. Tidak peduli seberapa banyak angka yang dimasukkan. Untuk memudahkan dalam memahami pencatatan tiga atau lebih, berikut contohnya. Rahel menjual sebuah gaun seharga $44 dan harga tersebut sudah termasuk dari pajak penjualan sebesar 10% yaitu sebesar $4. Artinya bagian debit akan tertulis di akun bank sebesar $44 dan untuk bagian kredit akan tertulis di akun penjualan sebesar $40 yang mana hanya porsi penjualan tanpa pajak. Dan pajak penjualannya akan dikreditkan sebesar $4. Total debitnya adalah $44. Sedangkan total kreditnya, di akun penjualan dan juga pajak penjualan yaitu $40 ditambah $4 sama dengan total kredit sebesar $44. Berarti, total debit dan kreditnya tetap sama yaitu $44.